Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Sosiologi Pendidikan akan memaparkan materi mengenai struktur dan stratifikasi sosial sekolah. Nama-nama anggota dari kelompok 7 antara lain Natalia, Stanbook A401-18020, Sriyana, Stanbook A401-18035, Rizky Rahmadani, Stambuk A401-18007, dan Muhammad Didit A401-18067. Konsep stratifikasi sosial. Aristoteles mengatakan bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang tersusun secara hierarki. Ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada yang di tengah-tengah. Perbedaan itu didasarkan bahwa sebenarnya dalam kehidupan masyarakat terdapat penghargaan-penghargaan tertentu bagi masyarakat yang lainnya. Penghargaan tertentu bisa diberikan lebih tinggi terhadap suatu masyarakat yang mempunyai kedudukan tertentu, seperti misalnya kedudukan dipandang dari sudut kekayaan, pendidikan, dan sebagainya. Pitirin Sorokin pernah mengemukakan bahwa struktur yang berkembang di masyarakat merupakan ciri utama dari terjadinya proses sosial dan merupakan ciri utama dari masyarakat yang teratur. Pada setiap masyarakat mempunyai sistem lapisan yang berbeda-beda. Lapisan-lapisan sosial juga menyangkut peranan dan kedudukan seseorang di masyarakat. Kedudukan di masyarakat akan memungkinkan seseorang untuk melaksanakan peranannya. Penghargaan terhadap seseorang kepada orang lain merupakan landasan utama terbentuknya struktur sosial di masyarakat. Struktur yang terjadi di masyarakat merupakan bentuk kebiasaan hubungan antara manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang dan setiap saat akan mempunyai situasi tertentu yang memungkinkan hubungannya dengan orang lain secara vertikal maupun horizontal. Dari sinilah maka setiap masyarakat akan ditemukan dan berkembang dengan sendirinya bentuk stratifikasi sosial, dan hanya masyarakat yang homogenlah yang tidak mengenal strata sosial. Bentuk-bentuk lapisan yang berkembang dalam masyarakat mempunyai perbedaan-perbedaan, tergantung dalam situasi sosial mana masyarakat itu berinteraksi dan berkembang. Pitirin A. Sorokin mengatakan bahwa lapisan sosial merupakan pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sebagai perwujudannya terbentuknya kelas yang teratas, menengah, dan kelas bawah. Selanjutnya ia mengatakan bahwa dasar dan inti terbentuknya lapisan masyarakat adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, kewajiban dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengaruh di antara anggota-anggotanya. Stratifikasi terjadi dengan semakin berkembangnya masyarakat, sebab dengan makin berkembangnya masyarakat, maka makin terbentuk pola pembagian kerja, tanggung jawab, pembagian hak dan kewajiban, dan sebagainya. Bagi masyarakat modern mempunyai stratifikasi yang kompleks dan luas. Dalam proses pembentukan sistem lapisan di masyarakat, secara otomatis juga akan terbentuk sistem struktur kelas-kelas sosial. Strata sosial merupakan suatu bentuk di mana semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan mereka diketahui dan diakui oleh masyarakat umumnya. Berdasarkan beberapa patokan untuk mengetahui lapisan masyarakat atau struktur sosial, dapat pula diketahui unsur-unsur yang melekat pada sistem lapisan yang ada dalam masyarakat. Yang pertama, unsur kedudukan. Kedudukan merupakan tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial tertentu. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya, prestis, dan hak dan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, peranan atau role. Peranan adalah aspek yang melekat pada seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dalam kelas-kelas sosial. Peranan mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam struktur sosial sekolah, kepala sekolah menduduki kedudukan yang paling tinggi dan pesuruh kedudukan yang paling rendah. Dalam kelas, guru memiliki kedudukan yang paling tinggi daripada murid. Biasanya, murid-murid kelas rendah merasa mempunyai kedudukan yang paling rendah daripada murid-murid kelas yang paling tinggi. Struktur itu memungkinkan sekolah menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukatif dengan baik.
Masing-masing mempunyai kedudukan tertentu dan menjalankan peranan seperti yang diharapkan menurut kedudukan itu. Dengan demikian, dapat dicegah berbagai konflik dan dapat dijamin kelancaran segala usaha pendidikan. Sistem stratifikasi sosial. Stratifikasi berasal dari kata strata atau tingkatan. Stratifikasi sosial adalah struktur dalam masyarakat yang membagi masyarakat ke dalam tingkatan-tingkatan. Ukuran yang dipakai bisa kekayaan, pendidikan, keturunan, atau kekuasaan. Max Weber menyebutkan bahwa kekuasaan, hak istimewa, dan prastisila yang menjadi dasar terciptanya stratifikasi sosial. Adanya perbedaan dalam jumlah harta, jenjang pendidikan, asal-usul keturunan, dan kekuasaan membuat manusia dapat disusun secara bertingkat. Ada yang berada di atas, ada pula yang menempati posisi terbawah. Stratifikasi dalam masyarakat dapat bersifat tertutup dan terbuka. Pada sifat lapisan tertutup ini memungkinkan masing-masing anggota dalam lapisan ini tidak memungkinkan untuk naik pada lapisan yang lebih tinggi. Baiknya pada lapisan terbuka, masing-masing anggotanya mempunyai kesempatan untuk menduduki lapisan yang lebih tinggi, atau sebaliknya, lapisan yang tinggi memungkinkan untuk turun pada lapisan ukurannya. Stratifikasi sosial dibagi menjadi A. Dasar ekonomi. Berdasarkan status ekonomi yang dimilikinya, masyarakat dibagi menjadi yang pertama golongan atas. Termasuk golongan ini adalah orang-orang kaya, pengusaha, penguasaan, atau orang yang memiliki penghasilan besar. 2. Golongan menengah, terdiri dari pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan pedagang. 3. Golongan bawah, terdiri dari buruh tani dan budak. B. Dasar pendidikan. Orang yang berpendidikan rendah menempati posisi terendah, berturut-turut hingga orang yang memiliki pendidikan tinggi. C. Dasar kekuasaan. Stratifikasi jenis ini berhubungan erat dengan wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi strata sosialnya. Penggolongan yang paling jelas tentang stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan terlihat dalam dunia peranan. Kedudukan atau status menentukan posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungannya dengan orang lain. Misalnya bagaimana orang tua atau guru memperlakukan anak, dan begitupun sebaliknya. Status atau kedudukan menentukan kelakuan orang tertentu. Dalam kedudukannya sebagai guru, guru mengharapkan kelakuan tertentu dari murid, lepas dari pribadinya sebagai individu, apakah ia peramah, keras, pandai, rajin, atau pemalas. Setiap guru dalam kedudukannya sebagai guru dapat mengharapkan kelakuan tertentu dari murid, siapapun guru itu dan siapapun murid itu. Status atau kedudukan individu, apakah ia di atas atau di bawah status orang lain, mempengaruhi peranannya. Peran adalah konsekuensi atau akibat dari kedudukan atau status seseorang. Guru diharapkan mematuhi instruksi kepala sekolah, akan tetapi menuntut agar murid-murid mau belajar. Cara-cara seseorang membawakan peranannya dapat berbeda menurut kepribadian seseorang. Guru dapat bersikap otokratis atau demokratis dalam menjalankan peranannya. Tiap orang dalam masyarakat mempunyai berbagai kedudukan. Seorang murid mempunyai kedudukan sebagai pelajar, ketua murid, anggota regu sepak bola, atau sebagai kakak terhadap murid-murid yang lebih rendah kelasnya. Sedangkan di rumah ia berkedudukan sebagai anak terhadap orang tuanya, adik terhadap kakaknya, dan di luar rumah ia menjadi teman bagi sejumlah anak-anak lainnya. Demikian pula guru, itu berkedudukan sebagai suami atau istri, bapak atau ibu bagi anaknya, anggota paduan suara, atau ada kalanya menjadi supir kendaraan umum. Dalam tiap kedudukan, ia menjalankan peranan tertentu. Berdasarkan kedudukan daripadanya diharapkan kelakuan tertentu. Kedudukan guru dalam struktur sosial. Kedudukan guru lebih rendah daripada kepala sekolah, dan karena itu ia harus menghormatinya dan bersedia untuk mematuhinya dalam hal-hal mengenai sekolah. Dalam kenaikan pangkat, ia bergantung pada disposisi atau rekomendasi yang baik dari kepala sekolah, dan karena itu banyak sedikitnya masa depannya ditentukan oleh hubungannya dengan kepala sekolah itu. Sebagai pegawai atau bawahan, ia di bawah kekuasaan kepala sekolahnya.
Guru mempunyai kedudukan sebagai pegawai dan dalam kedudukan itu harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh atasan pemerintah atau yayasan. Pelanggaran dapat diberi tindakan yang setimpal, bahkan dipecat yang berarti pencabutan sumber pendapatannya. Struktur sosial murid-murid di sekolah. Sekolah bagi murid-murid dapat dipandang sebagai sistem persahabatan dan hubungan-hubungan sosial. Bedanya dengan orang dewasa ialah bahwa struktur sosial ini bersifat tak formal. Struktur sosial pada orang dewasa lebih formal karena kedudukan mereka yang berkaitan dengan jabatannya yang telah ditentukan dan dapat dirumuskan serta merupakan suatu bagian dari sistem sosial dalam masyarakat. Pada umumnya, orang dalam masyarakat mengetahui kedudukan seorang guru di suatu sekolah. Tak demikian halnya dengan kedudukan murid sebagai misalnya anggota regu basket atau ketua kelompok belajar. Kedudukan murid hanya dikenal dalam lingkungan sekolah saja. Ada juga kedudukan murid yang lebih formal seperti ketua OSIS yang telah mempunyai bentuk resmi untuk ketentuan pemerintah. Akan tetapi, kebanyakan murid bersifat tak formal dan hanya diketahui dalam kalangan sekolah itu saja. Kurang lebihnya itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, diucapkan banyak terima kasih.